pelayanan di pelayanan sekolah minggu, dan tentu mau kasih terima kasih Pak Panitia Pelaksana yang boleh memberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu narasumber atau fasilitator dalam sesi ke-6 itu cerita kita. Oke, Encik Bu, aku mau minta izin berdiri. Jadi lanjut. Oke, lanjut. Jadi tentu datang dari pelayanan anak jemaat di Kongkuan, jemaat Saitun Giawa, dan di wilayah Kongkuan. Sebagai guru sekolah minggu dan dipercayakan terpanggil untuk menjadi penatua anak. Kemudian sekarang di semua jadi Sabrina Baliho. Oke, tentu untuk menyampaikan selamat datang di pelayanan anak sekolah minggu adalah sebenarnya baru semua sebagai guru sekolah minggu adalah melaksanakan yang namanya amanat agung Yesus Kristus. Yesus 28 ayat 9 sampai 20. Kata Yesus karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan seterusnya, baptislah mereka dan seterusnya. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Perhatikan kata kunci di amanat agung ini. Pergilah, enci jemaat Via Dolorosa. Pergi jo, layani. Pergilah itu kata kunci yang memotivasi kita melayani anak-anak, melayani saudara-saudara kecil kita. Pergi jo, pergilah. Tidak ada dasar pendidikan mengajar kecuali kalau kunci. Ya, mau tidak mau kita harus memperlengkapi itu. Maksudnya orang datang 2-3 hari ini tentu mengikuti PDSM supaya kita diperlengkapi untuk mengajar. Apalagi ini mengajar bukan mengajar ilmiah, encik-encik, kuku, sahabat-sahabat pelayanan sekolah minggu, bahwa motivasi dasar kita untuk melayani anak sekolah minggu adalah kita semua memenuhi amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan apa? Ajarlah mereka, dan seterusnya. Itu ya motivasi kita. Lanjut. Nah, tentu diharapkan ketika materi atau sesi ke-6 ini selesai, semua peserta cikgu yang mengikuti ini akan dapat memahami dan mengetahui berbagai metode yang dipakai dalam menyajikan cerita kita. Kemudian nanti secara khusus ciri-ciri untuk dan metode-metode yang kalau boleh akan bahas bersama. Lanjut. Nah, tadi kan bilang ajarlah, itu perintah kepada kita mengajar. Mengapa itu mengajar cerita? Mengapa kita atau biasa menggunakan itu perjanjian lama 2/3. Kalau di perjanjian baru 1/3 dalam isi perjanjian baru itu dikarang dalam bentuk cerita. Maka kalau ada orang tanya, Cik, untuk kemang Cik untuk bilang cerita, cerita maksudnya bercerita tentang ya ini karena kita juga ada isi cerita-cerita. Nah, kita mengenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam bentuk cerita kepada anak-anak kami. Itulah metode kita mengajar cerita. Lanjut. Nah, karena cerita disebut, terus tahu apa itu cerita? Cerita itu adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Itu tuturan, seperti kronologis, atau karangan yang menuturkan perbuatan atau pengalaman yang berbahagia atau hal-hal yang penderitaan. Atau juga cerita itu sebagai lakon atau rangkaian peristiwa yang dikarang dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Ini pengertian dari suatu cerita, suatu tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Lanjut, mengajar.
kalau kita sudah terpanggil, kalau kita menyerahkan dan minta Tuhan mengubahkan hidup kita, memberikan kita kemampuan, dimudahkan dengan ada pedoman. Cuman ada sedikit bukan kritik tapi informasi, kalau boleh untuk buku ini kalau boleh itu cerita itu bersambung. Ada kalanya dia lompat, ada kalanya dia harusnya ada cerita bersambung dari maksudnya dari kejadian dan seterusnya sampai dan kembali lagi karena dia kan 1 tahun ada berapa triwulan. Kemudian mengenai penguasaan materi itu betul, karena penguasaan materi itu sebenarnya orang alami sendiri dulu waktu sekolah minggu. Orang bisa dengar-dengar, orang bisa simpan. Tinggal orang mengulang sekarang mengajar, dan banyak anak-anak sekolah minggu yang sudah jadi guru sekarang, bahkan menjadi pendeta. Kemudian yang terakhir, apakah bisa dari apakah si modal itu mereka membuat semacam apa boleh dikatakan, karena sekarang zaman teknologi, semacam cerita dalam bentuk gambar atau video, nanti kita ambil kesimpulan untuk menyampaikan inti dari cerita tersebut. Karena kalau tadi dikatakan 15 menit, itu saya kira orang ini ada yang sampai 1,5 jam cerita, makan satu. Terima kasih. Kesempatan, pertama-tama sangat apresiasi materi ini dan materi-materi yang sebelumnya karena benar-benar membekali kami sebagai guru sekolah minggu. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya sudah hampir sama dengan Uncle Franz tentang bina anak. Itu juga sangat membantu dalam kami memberikan pengajaran ataupun pembelajaran kepada anak. Cuma yang menjadi pertanyaan sekarang ini seperti yang Bu tadi katakan bahwa sudah banyak sekali di media sosial tentang ajaran-ajaran. Nah, anak-anak kadang-kadang kita tidak bisa memproteksi semua ajaran-ajaran yang dapat mereka akses sendiri. Nah, kira-kira giat-giat dari aku, giat-giat kepada kami guru sekolah minggu untuk apa kira-kira untuk memproteksi anak-anak dalam mereka mendengarkan ajaran-ajaran tersebut yang dapat menurut kita itu ada kadang-kadang ada yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan yang kita imani. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tanggapan, saya setuju dengan Uncle Franz. Bina anak itu disusun kontinu berkelanjutan dan bersambung. Misalnya 5 bagian cerita itu bersambung, dan itu memang sudah menjadi masukan dan itu akan disampaikan, dan memang akan ada istilah simposium atau bikin seminar tentang kurikulum yang baru, revisi kurikulum yang sedang direncanakan oleh KPA Sinode. Tentu ini menjadi bahan masukan yang baik. Ada cerita yang bersambung, misalnya 10 minggu yang akan bersambung atau 5 minggu berturut-turut ada sambungan cerita. Itu bagus sekali supaya memang ada paripurna suatu cerita yang ada sub-sub ceritanya seperti itu. Jadi makasih banyak Bu Franz masukannya, dan tentu penguasaan materi ini ya berulang-ulang kita sudah mendengar tentang cerita orang Samaria yang baik hati. Waktu kalau masih sekolah minggu harus dengar. Kemudian setelah menjadi guru sekolah minggu, itu orang yang sampaikan, tentu dengan berbagai metode-metode yang dipilih. Termasuk dalamnya tentu usul dalam kaitan dengan ini tentang penggunaan media multimedia dalam bentuk video cerita pengantar, dan kita yang akan eksekusi di pada cerita anak itu Franz. Dan itu juga merupakan program dari Komisi Pelayanan Nasional BIM dari adakan Pokja Multimedia. Dan itu
walaupun belum terwujud, cuma dalam bentuk gambar-gambar alat peraga yang terbatas. Kali kalau dia di Bina Anak satu materi pelajaran cuma satu tuh DP alat peraga atau dua, dan seperti itu. Jadi kalau sangat akan membantu dan ada efektivitas penerapan maksud cerita itu kepada anak-anak sesuai dengan tentu situasi dan kondisi kami. Jadi ini mungkin untuk Frans, dan kemudian juga Cimona sampaikan tentang Bina Anak yang akan kita sempurnakan step by step, sempurnakan termasuk dalamnya alat-alat peraga di dalamnya, dan memang di media sosial internet banyak sekali berseliweran cerita-cerita, bahan-bahan. Nah tentu kalau sudah di rumah kan orang tidak bisa mau mengatur atau mengendalikan anak-anak nah tentu kita berharap ada kerjasama dengan mama dan papa, orang tua atau kakak yang ada di rumah. Itu dalam komunikasi dengan orang tua lewat gereja kita harus sampaikan bahwa ada jangan semua yang boleh diikuti oleh anak-anak terkait misalnya video-video rohani, tidak semua, jangan semua. Harus ada pendampingan, itu yang harus kita sampaikan. Tapi juga orang sebagai guru sekolah minggu harus memahami dan menguasai yang namanya multimedia. Orang boleh buka, orang harus tahu, orang harus lebih pintar dari anak-anak supaya nanti kalau misalnya orang mendampingi anak-anak, orang akan bilang ini, adik, tak sebuka ini ya, ini tak sesuai dengan dalam ajaran. Saya bilang itu bertentangan. Kalau ada seperti itu, tidak semua, tapi ada seperti itu. Jadi pertama tentu Cimona kalau sudah yang perlu disampaikan, wanti-wanti, waspadai dan seterusnya terhadap konten-konten termasuk konten rohani yang tidak sesuai dengan teori ajaran gereja atau juga menyimpang dari kepada orang tua. Tapi juga orang sebagai guru sekolah minggu harus juga menguasai yang namanya media sosial, harus memahami, harus kuasai bagaimana membuka konten yang baik. Oke, mungkin itu Cimona. Kalau masih ada silakan, kalau sudah tidak ada masih ada. Ya, silakan. Kerajaan sorga. Dan waktu dia mengajar, dia mengatakan begini, Encilai suka sekali masuk sorga. Dia cuma bersih-bersih, dia cuma diberi servis di sorga. Bagaimana pernyataan itu? Terima kasih. Pertanyaan pertama itu kan, adik yakin masuk surga kan? Kan begitu kalau yang kita kan tentang surga. Jadi orang ceritakan saja itu surga itu bagaimana, surga tempat yang indah yang orang so senang sekali. Tidak ada lagi lupa kerja keras, orang memuji Tuhan terus, makanan enak. Kalau belum di surga, betul supaya itu surga adalah surga kekal yang indah, mulia, nyaman sekali. Semua anak masuk surga. Kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya dia jadi satpam di surga. Mungkin cuma bagus seru, tapi boleh dia bagus seru, tapi yang penting intinya surga itu apa sebenarnya? Harus cari tahu definisi iman Kristen. Karena tuh sebelah juga di surga juga ada. Boleh selesai karena sangat bersyukur, berterima kasih. Semua karena pembinaan Tuhan, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk narasumber pemateri Engku Victor, kiranya Engkau memberkati dia dalam segala aktivitasnya, pelayanannya, bahkan keluarganya. Dan Engkau memberkati kami semua Tuhan, karena kami akan melanjutkan untuk materi yang terakhir di malam ini. Engkau selalu berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.